Salam para pelayan Injil se-Jawa Barat. Selamat pagi rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus se-Jawa Barat. Pagi hari ini saya akan memberikan renungan. Saya beri judul tentang semua cinta, yang terambil dari Yohanes 14 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Cinta itu tidak boleh didasari perasaan, namun cinta harus didasari komitmen dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Markus 12 ayat 28-34, yaitu hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ekspresi cinta kepada Allah harus sama ditunjukkannya dalam cinta kepada sesama. Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat, dan Bapak Ibu mungkin pernah menonton satu film yaitu yang berjudul Pearl Harbor, di mana di situ dikisahkan seorang pemuda yang mencintai seorang gadis dan mengharapkan bahwa gadis itu akan menjadi pasangannya atau istrinya. Namun ada satu kejadian yang terjadi di dalam hidupnya pada waktu dia pergi berperang dan pesawat yang dia bawa itu jatuh. Nah, waktu pesawat itu jatuh, nyawanya terancam dan ada berita mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup kembali atau meninggal dunia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, demi cintanya kepada sang gadis yang dia damba-dambakan dan pujaan hatinya, dia bertahan dan dia bisa berjuang untuk menyelamatkan dirinya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, cinta bisa mengalahkan segalanya. Cinta kita kepada Tuhan bisa mengalahkan setiap persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat cinta kita tetap bertahan dan tidak memudar? Yang pertama adalah hati yang bersih. Dalam hati tersimpan motivasi. Hati bersih, motivasi pasti benar. Dari dalam hati terpancar kehidupan dan pasti cinta tetap bersinar. Yang kedua adalah komitmen. Janji yang kita pegang dan kita lakukan akan membuat cinta terus bertahan, dan komitmen itulah yang akan menguatkan cinta. Betapa pentingnya komitmen dalam sebuah hubungan ataupun dalam sebuah cinta. Yang ketiga adalah buang segala asumsi, karena asumsi bisa mencelakakan. Asumsi itu adalah permainan kira-kira yang tidak mengandung angka absolut di dalamnya. Asumsi bisa juga menjadi rayap bagi sebuah hubungan dan dapat merusak cinta. Asumsi belum tentu sesuai dengan fakta. Jadi kita akan buang asumsi-asumsi baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita manusia. Karena asumsi itu akan mencelakakan kita, karena itu belum tentu benar. Yang keempat adalah mari kita akan terus jatuh cinta kepada orang yang sama, di mana kita perlu diriset ulang kembali, kita perlu di-refresh kembali, kita perlu mengenang masa-masa waktu kita cinta mula-mula baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita manusia. Hal yang tidak baik kita buang, yang menyakiti kita buang, dan hal yang jahat kita buang. Namun kita ganti dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mengasihi, dan hal-hal yang memberkati. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan di dalam kitab Yohanes bahwa barang siapa yang melakukan perintah Tuhan, maka dialah yang mengasihi aku. Mari kita akan belajar dari 4 poin ini supaya cinta kita tetap terus bertahan dan tidak memudar baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Di akhir renungan ini, saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh pelayan Injil di bulan Desember ini. Biarlah kiranya doa kami damai sejahtera di bumi ini, di dunia khususnya di Indonesia, dan juga damai itu ada di dalam gereja, bahkan di dalam keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan se-Jawa Barat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tuhan Yesus